Pemirsa, harga minyak dunia nyaris tak berubah pada perdagangan Senin setelah pekan lalu anjlok lebih dari 4%. Pelaku pasar kini menanti pertemuan penting antara Amerika Serikat dan juga Rusia pekan ini terkait dengan upaya mengakhiri perang di Ukraina. Harga minyak Brent naik tipis 0,06% menjadi 66,63 dolar Amerika per barrel. Harga minyak West Texas Intermediate menguat 0,13% menjadi 63,96 dolar Amerika per barrel. Sementara itu pemirsa, Presiden Donald Trump mengkonfirmasi akan bertemu Presiden Vladimir Putin pada 15 Agustus di Alaska untuk membahas terkait dengan kemungkinan kesepakatan damai. Trump mengatakan kedua pihak yakni Ukraina dan Rusia harus bersedia saling menyerahkan sebagian wilayah demi mengakhiri perang. Adapun pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Rusia, termasuk ancaman sanksi tambahan jika kesepakatan damai gagal dicapai. Washington juga mendorong negara-negara lain untuk mengurangi pembelian minyak dari Rusia. Pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street pemirsa melemah pada perdagangan Senin seiring dengan investor yang bersiap menghadapi rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada pekan ini. Pemirsa, terkait dengan kabar positif terkait dengan penundaan tarif impor dari China ini cenderung diabaikan oleh pasar. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,45% ke level 43.975. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,25% menjadi 6.373, sementara indeks Nasdaq Composite terkoreksi 0,3% ke level 21.385. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa melemah pada Senin karena investor menahan diri untuk tidak membuat spekulasi besar menjelang pekan yang penuh dengan negosiasi tarif dan diakhiri dengan perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai perang di Ukraina. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,06% menjadi 546,76. Kemudian indeks DAX Jerman ditutup turun 0,34% menjadi 24.081 dan indeks CAC Prancis pemirsa merosot 0,57% ke level 7.698. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama dengan 90 hari hingga pertengahan November mendatang. Meski menunda pemberlakuan tarif, Trump tetap mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di media sosial yang mendesak China untuk segera melipat gandakan pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November, menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal negeri Panda hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara negosiator perdagangan Amerika Serikat dan China yang berlangsung di Stockholm pada akhir Juli. Tanpa perpanjangan ini, tarif Amerika Serikat terhadap China akan kembali melonjak ke level April lalu saat perang tarif kedua negara memanas. Pada periode itu, Amerika Serikat memberlakukan tarif umum 145% terhadap impor China, sementara Beijing membalas dengan bea masuk 125% atas barang-barang dari negeri Paman Sam. Ketegangan mereda pada Mei setelah negosiator dari kedua negara bertemu untuk pertama kalinya di Jeneva. Kesepakatan sementara dicapai, yakni Amerika Serikat memangkas tarifnya menjadi 30% dan China menurunkan tarifnya menjadi 10%. Selain menunda tarif, Trump juga mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di Truth Social, di mana Amerika mendesak China untuk segera melipat gandakan 4 kali lipat pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 7.600-an di perdagangan Senin awal pekan. Pemirsa, IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham perbankan big caps yang kompak menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,96% ke level 7.605,92 di akhir perdagangan Senin.
Secara intraday, penguatan IHSG terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menguat ke level 7.630. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor transportasi dan logistik melesat 2,69%, sektor properti dan real estate naik 2,58%, dan sektor keuangan melaju 1,57%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah sektor barang baku turun 1,03% dan sektor teknologi turun 0,64%. Saham yang menjadi penggerak utama IHSG adalah Brand ditutup melesat 10,06% di level Rp8.750 per saham dan berkontribusi 30,00 indeks point ke penguatan IHSG. Saham DSSA ditutup menguat 7,12% di level Rp84.200 per saham dan berkontribusi 21,47 indeks point ke IHSG. Dari perbankan Big Caps, kontributor datang dari saham BBCA ditutup naik 3,01% di level Rp8.550 per saham dan memberikan sumbangsi 17,84 indeks point. Lalu saham BBRI ditutup menguat 2,97% di level Rp3.810 per saham dan menyumbang 18,13 indeks point. Saham BMRI naik 1,07% ke level Rp4.720 per saham dengan kontribusi 4,38 indeks point. Dan BBNI naik 3,19% di level Rp4.200 per saham dengan sumbangan 4,63 indeks point. Adapun kenaikan IHSG seiring dengan kembalinya dana asing ke Indonesia, sepanjang pekan lalu investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp124,22 miliar di seluruh pasar. Hal ini berbanding terbalik dengan pekan sebelumnya di mana asing membukukan net sell Rp2,3 triliun. Adapun memasuki pekan kedua Agustus 2025, pelaku pasar mengalihkan fokus pada sejumlah data penting. Dari eksternal, data terpenting adalah inflasi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Indonesia dan Peru sepakat untuk melakukan penguatan dan perluasan kerjasama perdagangan di kedua negara. Ya, pemirsa, kesepakatan tersebut dituangkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Peru Dina Boluarte dalam perjanjian Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IP-CEPA. Pemirsa, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Dina Boluarte menghasilkan kesepakatan IP-CEPA yang mengikat kemitraan strategis. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas kemitraan strategis ekonomi komprehensif, termasuk kerjasama bidang perdagangan di wilayah Samudra Pasifik. Salah satu kesepakatan Indonesia-Peru mendorong kesepakatan ataupun pasar ekspor buah blueberry dan delima ke pasar Peru. Baik Presiden Prabowo maupun Presiden Boluarte menyambut hangat penandatanganan perjanjian dagang CEPA dengan Peru. Diharapkan pemirsa perjanjian dagang ini bisa meningkatkan akses ke perdagangan antara kedua negara. Sementara itu tercatat pada periode Januari hingga Maret 2024, total perdagangan Indonesia dan Peru mencapai $97,4 Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2023, total perdagangan Indonesia-Peru mencapai $444,4 juta Amerika. Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerjasama kita bisa kita tingkatkan karena kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita. Kita sama-sama bagian dari masyarakat dari Samudra Pasifik. Kita sama-sama dari golongan negara yang sedang membangun. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia. A través de que mañana, como usted ya bien lo ha manifestado, cumplimos 50 años de esa amistad entre dos pueblos hermanos, Indonesia y Perú, y en ese trabajo bilateral. Nuestra presencia obedece, presidente, para afianzar.